Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala tabaraka wa ta'ala fil kitabullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Qala alaihi salatu wassalam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasulullah yang sangat mulia mengajak kita menjalankan hidup ini sesuai dengan sunnah yang telah beliau syariatkan, agar kita terbimbing selamat dunia dan akhirat, bisa bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Takkan ada agama yang lain. Ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah agama Islam. Dan memang hadirin sekalian, hanya agama Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli, yang orisinil, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bikinan makhluk, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan di dalamnya. Dan memang apapun problematika manusia di muka bumi ini, apapun perkara-perkara yang kita hadapi, bahkan perkara alam semesta hadirin sekalian, semua ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai petunjuk ke jalan yang benar bagi umat manusia di muka bumi ini. Kitab kita orang Islam hadirin sekalian. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia hari ini adalah 4 perkara yang akan berlaku di akhir zaman. Saat ini adalah waktu akhir zaman. Masyarakat muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kita tahu kehidupan dunia ini akan lenyap, akan hilang, akan berakhir. Kita tahu karena rukun iman kita percaya kepada hari akhir, bahwa dunia ini akan musnah, yang dinamakan dengan kiamat. Namun setelah itu bukan hanya habis di situ hadirin sekalian.
Allah menciptakan dunia yang lain lagi, tahap demi tahap yang harus kita lalui sampai kepada tempat yang terakhir, yang mana tidak ada tempat yang akan diciptakan Allah. Itulah tempat terakhir, yaitu surga Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala, yang akan dihuni oleh umat manusia, jin, setan. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun kita tidak tahu kapan kiamat ini akan datang. Bahkan Rasulullah tidak diberitahu kapan waktu kiamat ini. Tetapi kita harus yakin Allah Maha Bijaksana, Rasulullah Maha Bijaksana. Sebelum kiamat akbar itu datang, maka akan didahului dengan tanda-tanda. Adapun tanda yang besar kita sudah tahu, turunnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa dan binatang, turunnya Imam Mahdi. Sementara sebelum hal itu datang, hadirin, maka didahului 4 perkara yang harus kita lewati sebagai tanda-tanda kecil kiamat itu akan datang dan telah berlaku saat ini, hadirin. Kita harus perhatikan ini. Dari semua tanda yang tampak di depan mata saat ini, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya akan datang kepada manusia suatu tanda di mana Islam hanya akan tinggal nama, Al-Quran hanya akan tinggal mushaf, tinggal bacaan, hadirin sekalian. Masjid-masjid megah dibangun oleh manusia, tetapi sepi dari jamaah, dan ulama-ulama pengkhianat bermunculan. Karena dari mereka timbul fitnah yang akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Bukhari. Jadi hadirin sekalian, berdasarkan tanda yang diucapkan oleh Rasulullah melalui Sayyidina Ali, ada 4 perkara yang harus kita ketahui, hadirin sekalian. Yang pertama adalah Islam hanya akan tinggal nama. Artinya Islam hanya sebagai identitas. Agama dipakai hanya untuk suatu keperluan. Tatkala kelahiran manusia itu dipakai, ia lahir dalam agama Islam. Tatkala pernikahan ditulis beragama Islam. Tatkala urusan yang lain beragama Islam. Bahkan kematian si fulan ini beragama Islam. Hanya itu tinggal agama Islam. Sementara kaidah akhlak umat jauh dari Islam. Agama tidak terlalu berperan lagi dalam kehidupan. Nilai-nilai Islam lenyap dalam kehidupan orang Islam itu sendiri. Lihat sekarang, dan banyak fakta. Maka Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Islamu qariban wa sakhudu kama bada qariban wa tubailil qariban. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing di dunia dan akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah mereka yang berada dalam keadaan asing tersebut. Artinya hadirin sekalian, beruntunglah umat ini yang istiqomah menjalankan hidup sesuai syariat Islam, walaupun hanya minoritas. Kelak inilah manusia yang berhasil, manusia yang beruntung, tetap istiqomah di jalan Allah, tidak terpedaya dengan gaya-gaya barat. Ajaran-ajaran pokok dalam Islam ini akan tercabut, hadirin sekalian. Yang pertama sekali tercabut dalam Islam adalah amanah. Ini menjangkit pemimpin-pemimpin kita, hadirin sekalian. Ini yang ada pada pemimpin kita, amanah hilang.
slogan amanah. Amanah semua menggema, tetapi tidak ada, semua dikhianati, bahkan keadilan pun tidak muncul, bahkan nihil. Hadirin sekalian, lihat mereka tatkala dijabat menjadi para pejabat disumpah dengan Al-Quranul Karim, tetapi hanya sebagai permainan bagi mereka. Hadirin sekalian, mereka kembali kepada misi mereka, tidak berlaku Al-Quran sumpah bagi mereka. Tetapi ingat, azab itu akan muncul bagi mereka yang mengkhianati sumpah Al-Quranul Karim. Bukan tak terbalas dunia dan akhirat azab ini ada. Nah, itu yang pertama, Islam akan hilang, akan tinggal nama. Yang kedua adalah Al-Quran hanya akan tinggal mushaf. Salah satu hal yang menyayat hati kita hadirin, minimnya kemauan umat Islam ini mempelajari Al-Quranul Karim. Memang Al-Quran ini diciptakan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Tetapi ini adalah petunjuk bagi umat Islam. Kenapa jauh dari Al-Quran? Semua perkara ada di dalam Al-Quran. Banyak umat Islam ini lebih mementingkan mencari-cari jalan hidup dengan gaya budaya barat, motivasi barat. Mereka mengindahkan Al-Quranul Karim. Sungguh sayang hadirin sekalian, kenyataannya dalam survei dirilis bahwa 50% umat Islam di Indonesia ini masih tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca saja tidak bisa, apalagi menjalankan syariat Islam dalam Al-Quran. Ironis hadirin sekalian. Sedangkan hadirin sekalian, para musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasara, PKI dan lain semuanya, mereka mempelajari Al-Quran. Memang mereka orang Arab, mereka mencuri ilmu di dalam Al-Quran, tetapi ia ingkar kepada bagaimana dengan kita yang orang Islam? Kenapa kita tidak bisa membaca Al-Quran? Maka belajarlah dia. Memang ini bahasa Arab, bukan bahasa ini. Tetapi ini adalah kitab kita yang harus kita pelajari, petunjuk ke jalan yang benar. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diajukan. Lihat sekarang faktanya di setiap rumah kaum muslim banyak terletak Al-Quranul Karim yang mantap-mantap, yang made in luar negeri, tetapi hanya untuk pajangan di lemari, pajangan di dinding mereka. Hadirin sekalian, hanya untuk pajangan dilihat. Jarang mereka yang menyentuh Al-Quranul Karim. Ini fakta yang terjadi, tinggal mushaf. Yang ketiga hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, masjid besar, megah, orang berlomba-lomba membangun masjid. Ini fakta yang terjadi. Ada masjid yang sudah dibikin sederhana, mereka rombak, mereka renovasi dijadikan masjid yang mewah, full AC, semua serba-wah. Umat semangat membangun masjid bersama-sama, tetapi setelah masjid ini berdiri hadirin sekalian, pada kemana umat yang membangun masjid tersebut? Kenapa hilang? Masjid dibangun, saf dibikin 10, bahkan saat sholat satu saf tidak penuh hadirin sekalian. Masjid dibikin megah-megah. Ini kronologi yang terjadi, dan inilah tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah bersabda, min asrati sa'ah an yatabahunna sufil masajid. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah orang-orang bermegah-megah dengan bangunan masjid. Maka hadirin, mari kita ramaikan masjid ini. Jangan hanya megah, cukup seperti ini sederhana, tetapi ramai. Hidupkan syiar Islam, itu yang lebih perlu hadirin sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wahdar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah muslimin, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini kita hanya akan membahas yang terakhir dari pesan Sayyidina Ali melalui Rasulullah yang dibacakan oleh Sayyidina Ali, hadirin sekalian, yaitu tanda kiamat yang paling fatal yang nomor 4, hadirin, yaitu munculnya ulama-ulama ulama-ulama pengkhianat, ulama-ulama yang menjual murah ayat-ayat Allah. Bermunculan sekarang, hadirin sekalian. Tatkala kita lihat media sosial, bermacam ragam perangai ulama-ulama pengkhianat, ulama-ulama yang berdiri di pintu-pintu penguasa yang zalim. Mereka tawaf di istana-istana kekuasaan, mengharap marwah untuk pribadi mereka. Contohnya banyak kita lihat, mereka mulai beraksi. Ada yang berani membuat fatwa-fatwa sendiri. Ulama telah mentafsirkan Al-Quran, mereka sekarang mentafsirkan pula Al-Quran dengan otak dan akal pemikiran mereka yang mempengaruhi umat agar percaya kepada tafsiran. Ini banyak terjadi, hadirin sekalian. Mereka yang bergelar doktor, profesor, menyelidikan, memandai-mandai, membuat aturan sendiri. Banyak, hadirin sekalian. Lalu kita lihat mereka para pemuka-pemuka agama sibuk dengan dunia amplop, menjual ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah di botol aqua dan lain sebagainya demi amplop, seakan-akan ia orang sakti. Jadi amplop yang ada di otak mereka. Ada yang membuat aliran-aliran baru seperti yang kemarin yang lagi heboh, pandai-pandai menukar gaya hidup Rasulullah dan para sahabat. Bahkan ia berani menjaga gerbang neraka, katanya, hadirin sekalian, berbicara dengan malaikat. Para pembual ini yang bermunculan, hadirin sekalian, mencari pengikut. Lantas ada pula orang yang berani mengikut kepada mereka. Atau mungkin, hadirin sekalian, mereka diperalat oleh penguasa. Mereka dijadikan boneka oleh Yahudi, Cina, PKI dan lain sebagainya untuk menghancurkan, karena mereka lah musuh-musuh Islam dan mereka mau, hadirin sekalian, demi marwah, demi harta kekayaan. Setelah ia dapat, ia pun akan hilang. Bermunculan sekalian yang aneh-aneh, hadirin sekalian. Itulah ulama-ulama pengkhianat, ulama-ulama yang menyesatkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perhatikan sekarang media sosial. Tatkala kita buka YouTube, buka TikTok, buka snack video, lihat bermunculan semua cerita-cerita yang rendah, cerita-cerita yang menyesatkan, mereka kumpulkan. Lihat, seakan-akan Islam yang berbuat. Dipakai kain sarung, dipakai peci, dia joget-joget. Belum tentu itu orang Islam. Siapa tahu itu bisa jadi propaganda Yahudi untuk mengkriminasikan umat Islam ini, hadirin, merendahkan Islam. Semua dinampakkan, perempuan pakai jilbab dan sebagainya, tetapi badannya ketat, pakaian tidak sopan, dimunculkan terus. Hadirin, ini kerja musuh Islam, hadirin sekalian. Jangan terpedaya kita. Belum tentu mereka pelakunya orang Islam. Mungkin mereka ada di peralat, hadirin. Ini fitnah akhir zaman, apalagi di media sosial ini, hadirin sekalian. Maka hati-hati, jangan kita terpedaya, jangan tertipu dengan apa yang kita lihat, hadirin sekalian. Maka yang harus kita lakukan, kita harus beraksi. Caranya ramaikan masjid ini, pertahankan agama kita, tetap istiqomah di jalan Allah. Jika ada kemungkaran, maka selesaikan.
Pertahankan agama berarti kita mempertahankan negara kita. Tetap berada di jalan yang benar sesuai tuntunan Al-Quran. Kenapa? Allah selalu bersama orang-orang yang benar. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil inna batilan kana zahuqa. Sesungguhnya kebenaran itu pasti akan menang dan kebatilan itu pasti akan hancur. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama tentang tanda-tanda akhir zaman yang kita lalui saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi satil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tahlana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wa muslimina. Allahumma ansur ikhwana muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbir imanahum wa anzil sakinata ala qulubihim wa wa'id sufufahum. Allahumma dammir al-yahuda wa israila wa saddid samlahum wa farrij jami'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina ada wa adan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar